my man, sebenci-bencian gua sama Real Madrid, gua tetap objektif, King of Europe, udah. Tapi kan kita juga tahu jarang Madrid musim ini main kayak begitu. Iya, kaget sih gue main. Jadi kemarin memang luar biasa. Gua rasa kemarin itu exception. Selesai tuh Madrid. Anjay, di mana dulu? Sebelumnya Justin telah mengeluarkan kata-kata andalannya, yakni selesai itu Real Madrid. Menurut keterangan yang diterima dari Ketua Dapur MBG, hal tersebut didasarkan pada absennya para pemain andalan El Real, yakni Kylian Mbappe, Rodrigo, dan Bellingham. Belum lagi Pep Guardiola yang katanya pelatih jenius berbanding terbalik dengan pelatih perindapan yang dulu pernah memerankan karakter Mahabharata. Sebenarnya bukan cuma Justin, ada marbot Masjid At-Taqwa di podcast Gerombol, fans MU yang setia jadi tangan kanan Justinus Laksana dan tentunya para dicut di seluruh dunia. Tapi setelah Madrid membantai junjungan mereka, semua orang pun berbondong-bondong klarifikasi ke skin akhir di drama Cina. Penasaran mana keseruannya? Mari kita bahas. Entah mengapa drawing UCL selalu menghadirkan jalan yang begitu curam bagi Real Madrid. Lalu ada yang bilang makanya minimal jangan lewat jalur playoff kalau mau dapat lawan yang mudah. Pepe Kuntilanak, kalian pikir setiap tahun Madrid lolos lewat jalur playoff? Mau lewat jalur manapun, El Real selalu dihadapkan pada lawan yang sangat berat. Bahkan tak main-main, sekelas Manchester City saja sudah berkali-kali dijumpainya. Tak heran semua fans bola, pecandu parlay hingga pandit bola si paling prediksi mengatakan Real Madrid tidak akan bisa mengalahkan Manchester City. Bahkan didukung dengan skuad timpang tanpa Kylian Mbappe, Bellingham, dan Rodrigo. Publik sepak bola pun memberikan 1% kemungkinan menang pada Real Madrid. Sementara 99% mereka bilang Manchester City yang akan membantai Ormas Putih. Tapi itu sudah terjadi berkali-kali. Sebelum laga, ratusan pernyataan yang meremehkan King Madrid. Padahal dulu mereka sendiri yang pernah berkata untuk tidak meremehkan Los Galacticos di Liga Champion. Tapi mereka lah yang menjilat ludahnya sendiri. Champions League itu masih ada Madrid, jangan remehkan Madrid. Jangan pernah remehkan Madrid. Jangan pernah. Gue berani taruhan rumah gue. Selesai itu Madrid. Sekarang ini balasan gue. Selesai itu Madrid. Main di Madrid dulu ya. Madrid dulu. Apalagi kemarin rotasi ini. Selesai itu Madrid. Anjay. Sebelum laga mereka bertanya siapakah yang bisa diandalkan di kubu Real Madrid, sedangkan pemain intinya sedang diurut. Di leg pertama laga tersebut dilangsungkan di Santiago Bernabeu. Lebih mengerikannya lagi, tim tamu justru datang dengan kekuatan penuh. Jadi tak heran jika para pengamat, pandit, brand ambassador Rexona maupun afiliator Binomo yakin bahwa Madrid akan terpongkeng. Bahkan seorang Justinus Laksana berani mengeluarkan kata-kata andalannya, yakni selesai itu Real Madrid. Mungkin afiliator Binomo ini mungkin sudah lupa di saat kata-kata tersebut diucapkan untuk pertama kalinya, rumahnya dipertaruhkan dan hampir aja dia tidur di Oyo di masa pensiun. Gue berani taruhan rumah gue. Selesai itu Madrid. Jangan. Real Madrid menjamu Manchester City di Santiago Bernabeu Kamis 12 Maret 2026 dini hari waktu Indonesia bagian Barat. Pada laga leg pertama 16 besar Liga Champion, City turun dengan kekuatan penuh, sementara Madrid hanya bisa mengandalkan Vini, Arda Güler, dan Brahim Diaz di lini depan. Tentu saja absennya Kylian Mbappe bikin fans Madrid sekalipun getar-getir. Bahkan Manchester City langsung menebar ancaman di awal pertandingan, yakni pada menit 6. Namun percobaan Anton Semenyo mudah saja untuk Thibaut Courtois. Awal meyakinkan untuk tim tamu dan para decul terus berteriak Fiska Manchester City. Padahal timnya baru aja cuma bisa modal penalti saat bersusah payah nahan imbang tim papan tengah IPL. Ibaratkan dukung anjing buat gigit harimau, padahal pantatnya sendiri sedang digigit buaya. ¿Y qué fue? ¿Y si pena? Masa bayasa. Tapi tiba-tiba Madrid yang justru unggul pada menit 20. Bola panjang dari Courtois diterima Pedro Valverde di kanan. Ia melewati kawalan Nico Oreilly, juga Donnarumma yang bergerak maju, lalu menjebloskan bola ke gawang yang sudah kosong. Bahkan Madrid kembali mencetak gol 7 menit kemudian. Diawali dari tusukan Vinicius di kiri, umpannya diterima Valverde yang merangsak dari kanan. Sepakan kaki kirinya tak bisa dijangkau Donnarumma dan berakhir di pojok kanan gawang. Loh, budak satu ini kayaknya kesurupan kuda lumping. Bisa-bisanya bikin 2 gol ke gawang Manchester City, macam beli es krim di Indomaret. Tak berhenti di situ, Valverde kembali cetak gol pada menit 43 dan menggenapkan hat-tricknya. Ia masuk ke kotak penalti dan menerima umpan cungkil dari Brahim Diaz, lalu melewati Maguire dengan satu sentuhan dan melakukan Donnarumma dari jarak dekat. Sejujurnya, aku yang Madridista sejak makan siang belum gratis pun paling optimis menang 1-0. Ini mah Real Madrid benar-benar sedang dinaungi Dewi Fortuner. 1, 2, 3. Halo Madrid. Sahur.
Torehan 3 gol ke gawang Manchester City tersebut semakin meningkatkan catatan statistik Valverde sepanjang musim ini. Dilansir dari Detik Sport, Valverde telah mencatatkan 6 gol dan 12 assist untuk Real Madrid dalam 39 pertandingan. Catatan ini mendekati kontribusi terbaiknya saat ia mengemas 19 gol assist untuk Madrid pada musim 2022-2023, yakni 12 gol dan 7 assist, dan 2024-2025 11 gol 8 assist. Tapi kata Justin, kapan Valverde main seperti ini dan kapan bikin hat-trick sebelumnya? Tintin dijawab sama si Panji, kalau Yamal yang katanya hebat saja juga baru hat-trick 1 kali, sementara Valverde yang ditempatkan di semua posisi main bagus mata harus hat-trick setiap laga. Begitulah kalau prosesor masih nyala tapi kabel-kabelnya udah pada putus. Cari makan aja susah loh. Mau ngandelin 15 trofi Madrid. Real Madrid langsung menguji Donnarumma di awal babak kedua. Sepakan Brahim Diaz masih bisa dihentikan. Manchester City merespon gantian punya peluang dari Anton Semenyo pada menit ke-55. Tembakannya dihalau saja oleh Thibaut Courtois dan Madrid dapat penalti usai Donnarumma mengganjal Vinicius yang berlari bebas dalam serangan balik. Vinicius mengambil penalti itu tapi sepakannya ditepis Donnarumma. Sayang sekali kan, harusnya bisa unggul 4 gol. Tapi ya sudahlah, mending 3 gol open play dan menang daripada cetak 1 penalti dan gak bisa menang. Aku sih ketawa ngakak tiap Real Madrid cetak gol. Ekspresi si Justin kayak nahan beol. Mukanya langsung merah kayak kepiting rebus dan aura malunya kuat kali. Siapa suruh sebelum laga sok-sokan bilang selesai Real Madrid. Nyatanya Real Madrid masih berdiri kokoh hingga akhir laga. Justin pun berdalih macam-macam untuk meminimalisir kekecaman yang ditujukan kepadanya. Mulai dari UCL Madrid yang dulu-dulu banyak yang haram. Tintin, asal kau tahu, kalaupun haram Madrid punya 15. Bayangkan ada tim yang cuma punya 5, itu pun juga masih banyak yang haram. Jangan-jangan semuanya. Madrid 15 trofi, Arsenal loss. Yang penting 2 HP. Gue punya 2 HP. Lalu Madrid 15 UCL, lu punya apa? Maaf, kejadian soal HP ini saya tidak sengaja dan saya tidak ada niat sekalipun untuk membawa HP ini. Siap, bukan Nabi boy. Selain itu, Justin mengatakan mau Real Madrid punya 2000 UCL sekalipun tak ngefek ke pendukung Real Madrid. Kalau lu cuma punya 2 handphone, aku sebagai fans Madrid mau bilang, tim favoritku punya 15 UCL. Aku pun ada aset tanah di 4 tempat berbeda yang nilainya miliaran rupiah. 1 unit rumah, mobil, sama 1 hotel di permainan monopoli. Bahkan aku juga punya pulau sendiri di COC. Tapi aku tak mau sombong dan takabur, karena yang boleh menyombongkan diri hanyalah sopir mobil MBG. Mereka lah yang mengantarkan ompreng demi ompreng, sehingga setiap yang bernyawa pasti pernah merasakan nasi MBG. Cuma si Justin, Panji, dan beberapa pandit sudah klarifikasi bahwa omongannya hanya berdasarkan sesuatu di atas kertas. Baru tahu rasa kau kan? Walaupun Justin masih sok pinter, tapi kali ini ia mengakui bahwa Madrid bermain tanpa celah. Aku sih senang kali akan melihat before dan after muncung mereka semua bisa terbolak-balik kayak NPC di serial drama Cina. Setelah menghina-hina keluarga Wijaya, di akhir film memohon ampun karena tahu keluarga Wijaya adalah penguasa di provinsi San. Real Madrid, my man. Sebenci-benci aku sama Real Madrid, gue tetap objektif. King of Europe.